Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Bukhari nomor 1653, menurut sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qultu akhbirni bi syai'in aqaltahu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam aina shalla adh-dhuhra wal 'ashra yaum at-tarwiyah qala bi Mina. Menurut sahabat Anas bin Malik ketika ditanya, di mana Nabi sholat zuhur, asar ketika hari tarwiyah. Disampaikan bahwa Nabi sholat zuhur dan asar itu di hari ke-8 Dzulhijjah itu, hari tarwiyah itu di Mina. Qultu fa'aina shalla al-asrah. Di mana sholat asar? Yauman nafri. Qala bil attah. Di tempat yang luas. Summa qala if'al kama yaf'alu umara'uk. Jadi nanti dijelaskan bahwa bagi yang haji itu Nabi itu dulu kalau memungkinkan supaya diikuti 8 itu di Mina. Nanti 9 itu di Namirah. Itu ketika sholat zuhur, lalu setelah itu berangkat mendekat kepada Arafah yang terdekat di lereng gunung itu. Lalu setelah itu nanti sebelum maghrib itu Nabi berangkat ke Musdalifah. Di dalam Bukhari 1653, kharajtu ila Mina yaumat tarwiyah falakitu Anasan radhiyallahu anhu zahiban ala himar. Fakultu aina sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal yaum adz-dhuhra faqala unzur haitsu yusalli umara'uka fasalli. Jadi ketika aku bertemu dengan sahabat Anas, aku bertanya, di mana Nabi waktu itu salat zuhur, tepatnya di mana? Lalu sahabat Anas, ya kamu sholat saja di mana para ulama, para pemimpin kamu itu sholat. Jadi ini untuk menunjukkan di mana saja, sesuaikan saja dengan kemampuan, gitu boleh. Wa minha anna Ibrahim ra'a fi lailatihi annahu yadhbahu ibnahu fa asbaha mutafakkiran yatarawwa. Wa minha anna Jibril alaihissalam ara fihi Ibrahim manasikal hajj. Wa minha annal imam yu'allimun nasa fihi manasikal hajj. Ada yang berpendapat hari tarwiyah itu hari di mana yatarawwa. Nabi Ibrahim itu ketika bermimpi berpikir di hari 8 Hijriah itu, apa benar saya ini diperintahkan untuk mengorbankan anak saya Ismail? Ada yang berpendapat penjelasannya tidak seperti itu. Tarwiyah itu bukan Nabi Ibrahim berpikir untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail tidak. Tapi tarwiyah di situ maksudnya berpikir, malaikat Jibril itu mengajak berpikir, maksudnya memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan tentang manasik haji. Lalu Nabi Ibrahim berpikir dan mengajak berpikir dan nanti mengajarkan kepada umatnya, kira-kira begitu. Ya umatnya itu keluarganya itu. Wa minha, ada yang berpendapat, ya maksud tarwiyah itu, jadi ini sebagai pelajaran. Nanti pemimpin itu, kalau ada masyarakatnya haji, harus ada petugas haji yang bertugas yu'allimun nas, mengajarkan orang yang mau haji tentang manasik haji, cara-cara haji. Ya, jadi harus diajarkan paling tidak waktu 8 Hijriah. Syukur kalau sebelumnya gitu. Wa wajhu syudzudhiha annahu law kana minal awal, atau yang dimaksud setiap mau melaksanakan rutinitas ibadah sebelumnya dikasih tahu dulu. Itu maksudnya begitu.
Wa wajhu syududiha annahu law kana minal awwal lakana yaumar ru'yah aw minas tsani lakana yaumat tarawih bi tasydidil wawi aw minas tsalis lakana minar ru'yah aw minar rabi' lakana minar riwayah. Jadi itu terjadi perbedaan pendapat tentang yang dimaksud hari tarwiyah. Apakah itu Nabi Ibrahim berpikir tentang mimpinya untuk mengorbankan Nabi Ismail, atau Nabi Ibrahim itu sedang berpikir dan menyampaikan pikirannya, atau Nabi Ibrahim sedang mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, kepada keluarganya tentang tata cara haji, manasik haji. Atau yang dimaksud ini pelajaran adalah untuk pemimpin siapapun nanti apabila ada rakyatnya yang hendak melaksanakan ibadah haji, agar setiap mau melaksanakan ibadah haji tahapannya itu diingetin sebelumnya, diajarin sebelumnya. Ini luar biasa. Jadi mana yang benar? Semuanya benar. Tentang pendekatan, pemahaman atau pengertian tentang yaumut atau hari tarwiyah. Tentang yaumat tarawih atau yaumat tarwiyah. Kalau bahasa Bukhari 1653, 1654, 1763. Jadi falamma kana yaumat tarwiyah tawajjahu ila Mina fahallu bil haji. Wa raqiba Rasulullah fa shalla biha adz-dzuhra wal asra wal maghrib wal isya wal fajrah. Jadi Nabi itu di Mina itu di 8. Jadi dari Mekah ada yang berpendapat di akhir malam ya, Nabi berangkat. Ada yang berpendapat setelah subuh. Lalu Nabi itu sholat zuhur, berarti tanggal 8 itu Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada di Mina. Kalau memungkinkan seperti itu. Kalau tidak memungkinkan, maka mana yang paling mudah? Ini untuk menunjukkan bukan kalau begini sunnah, kalau yang lain tidak sunnah, tidak. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi setelah itu baru nanti Nabi itu berangkat setelah subuh, berangkat ke Arafah. Tapi nanti tinggal dulu di perbatasan antara kota Mekah dengan Arafah, yaitu posisinya itu di Namiro. Namiro itu di perbatasan antara Haram dengan Arafah. Jadi di perbatasan Namiro itu. Nabi sholat di situ, sholat zuhur dan asar. Begini, sholatnya itu jamak takdim. Jadi sholat zuhurnya di situ. Baru nanti setelah sholat zuhur dan asar itu di jamak takdim, asarnya ditarik ke zuhur. Kenapa begitu? Karena Nabi waktu itu memimpin masyarakat banyak. Jadi kasihan begitu loh. Memberikan kemudahan. Meskipun Siti Aisyah itu tidak seperti Nabi. Siti Aisyah itu nanti bertanya, kami sholatnya normal Nabi, ya nggak apa-apa. Ahsanti begitu. Wa ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Aisyah perbuatannya dibenerin, bukan dianggap nggak sunnah, supaya itu menjadi pilihan. Nah nanti di hadis berikutnya. Padahal Quran turun, Nabi di sebelahnya, tapi pelaksanaan di waktu itu di Arafah itu, di Mina, di Musdalifah, itu tidak sama antara Nabi dengan Siti Aisyah. Nanti di hadis Bukhari berikutnya. Kita lanjutin dulu. Baru nanti ketika mau maghrib, jadi habis sholat zuhur, itu setelah selesai khutbah, itu juga nanti baru berangkat ke Arafah. Nah, begitu mendekat ke Arafah, maksudnya ke gunung
yang ada tandanya itu. Lalu setelah mau maghrib, beliau ini kan berdoa di atas kendaraan untuk menyingkat waktu. Dan pada dasarnya ada dalil bahwa tidak boleh tinggal duduk di kendaraan. Itu kalau lama dan kira-kira menyakiti kendaraannya. Tapi kalau tidak lama dan tidak menyakiti kendaraannya, maka boleh sebentar di atas kendaraannya. Karena kalau naik turun itu khawatir, bayangkan kalau satu orang misal 1 menit kali beribu-ribu orang, itu khawatir merepotkan, jadi Nabi memberi contoh. Jadi bukan berarti sunnahnya kalau begitu di Arafah harus di atas kendaraan dong, di atas onta. Nah, sekarang ya orang turun semua, berarti meskipun kita ngikutin seperti ke Mina dulu, tidak langsung dari hotel langsung ke Arafah, berarti tidak sunnah juga karena Nabi di Arafah justru di atas kendaraan Nabi itu, di atas ontanya. Jadi jangan memaksakan, lakukan menurut kemampuan. Anggap bahwa semuanya itu sunnah. Lalu wal isya al fajr. Shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina khamsa shalawat. Walahu an Ibnu Umar annahu kana yuhibbu idza istata'a yusalliya adz-dzuhra bi Mina yaumat tarwiyah. Kalau mampu. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adz-dzuhra bi Mina. Min sunnatil haji ay yusalliyal imamu adz-dzuhra wa ma ba'daha wal fajra bi Mina. Tsumma yauduna ila Arafah. Kemudian setelah subuh ke Arafah. Wa fihi isyarun bi annal umara idzaka kanu la yuwadhibuna ala salati adz-dzuhri dzalikal yaum bi makanin muayyan. Jadi tidak boleh kita memastikan, khawatir memberatkan. Kalau mau dipastikan juga bisa untuk kita pribadi. Islam itu mudah dan kita memberikan yang termudah bagi umat. Kalau untuk kita sendiri mah silahkanlah. Ra'aitu Ibnu Zubair shalla adz-dzuhra yaumat tarwiyah di Makkah. Justru Abdullah bin Zubair itu waktu 8 Hijriah beliau sholat zuhurnya malah di Mekah. Padahal Nabi dan banyak sahabat yang lain itu di Mina. Mana yang benar? Silahkan untuk menunjukkan boleh, bukan suatu kewajiban. Anna sunnata ayyusalliyaha bimina fala'allahu fa'ala ma naqalahu amrun anhu li daruratin li bayanil jawas. Untuk menunjukkan kebolehan kepada umat. Jadi agar umat itu tidak terlalu serem. Tsummarwiya an Aisyah annaha lam takhruj min Makkah yaumat tarwiyah hatta dakhala al-lailu wa dhahaba thuluthuhu. Jadi lalu berikutnya Bukhari 1655. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman sadran min khilafati. Waktu di Mina, Nabi, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu termasuk di awal kekhalifahan sahabat Utsman itu 2 rakaat, yang 4 jadi 2. Tapi nanti seperti Siti Aisyah dan sahabat Utsman itu normal karena beliau menganggap badannya sehat, di Mekah punya tanah, di Madinah punya tanah. Jadi beliau menganggap bukan musafir. Jadi silahkan. Menurut sahabat yang lain seperti Al-Huza'i radhiyallahu anhu qala shalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aktsaru ma kunna qattu wa amanuhu bi minan rak'atain. Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain wa ma Abi Bakrin radhiyallahu anhu rak'atain wa ma Umar radhiyallahu anhu rak'atain thumma tafarraqat bikumut turuq wa faya laita hadzi min arba'in rak'atani mutaqabbalatan. Bukhari mulai dari 1655 sampai 1657. Lalu di 1658 syakkan nasu yauma Arafah fi saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fabu'istu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syarab fasyaribahu. Nabi waktu di Arafah itu beliau tidak berpuasa demi untuk kepentingan agar sahabat tidak memaksakan berpuasa dan agar punya kekuatan dalam melaksanakan ibadah di Arafah karena ibadah pokok dan konsentrasi ibadah. Tapi nanti di dalam penjelasan yang lain bahwa ada juga yang puasa, misal kalau ya dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya yang afdol itu kalau artinya
bagi yang haji itu tidak berpuasa, tapi bagi yang tidak haji seperti kita di sini disunahkan berpuasa agar kita mendapatkan pahala dan merasakan apa yang dirasakan oleh eh, teman-teman kita, saudara kita di Arafah. Mereka berkorban, kita berkorban, mereka sedang ihram, kita seperti orang sedang berihram, tidak memotong kuku, rambut, segala macam, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Itu yang dimaksud akhir dari surah At-Taubah, azizun alaihi ma'anittum. Kita ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sama anak bangsa, apalagi sama umat Islam. Di Bukhari 1659, kana yuhillu minna al-muhil fala yunkiru alaih. Jadi menurut sahabat ketika ditanya annahu sa'ala Anas bin Malik wa huma ghadiyani min Mina ila Arafah kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alaih wa yukabbiru minna al-mukabbiru fala yunkiru alaih. Coba luar biasa ini ya. Ketika sahabat Anas bin Malik ditanya, bagaimana tentang kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkaru alaih wa yukabbiru minna al-mukabbir fala yunkaru alaih. Jadi apa ini luar biasa bijaksananya ya. Ketika sahabat Anas bin Malik ditanya, bagaimana tentang keadaan kalian waktu hari Arafah? Dari Mina menuju Arafah, di pagi hari ditanya, gimana apa yang kamu lakukan waktu menuju ke Arafah? Lalu menjawablah sahabat Anas bin Malik, kami waktu itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kami para sahabat kana ada yuhillu, yaitu membaca la ilaha illallah. Ada di dalam riwayat yang lain talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada yang membaca seperti itu. Yuhillu minna al-muhil fala yungkaru alaih. Diingkari. Bisa af'ala yuf'ilu. Jadi bisa kalau angkaro yungkiru udah bisa. Kalau dibuat yungkaru itu dibuat mabni majhul nanti. Jadi fala yungkiru alaih. Jadi tidak ada yang rewel kalau bahasa apa ini? Kalau bahasa kita. Jadi af'al yuf'ilu if'alan. Jadi tidak ada yang protes. Wa yukabbir, ada yang hanya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi ada yang bertakbir seperti itu. Nah, lafaz takbir aja itu banyak itu. Apa ini lafaznya, riwayatnya juga banyak. Jadi intinya ada yang membaca talbiyah, beliau tidak ya ada yang protes sahabat yang lain. Ada yang bertakbir, tidak ada yang protes. Jadi kalau bertakbir lalu yang talbiyah protes tidak. Jadi itulah sahabat zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang jangan sampai kita merasa lebih sunnah dari yang lain. Luar biasa ya. Ini Bukhari 1659 ya. Fathul Bari ini juz 3 halaman 650 di sebelah kanan di bawah 4 baris dari bawah. Bunyinya tadi udah kami bacakan
kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alaih wa yukabbiru minna al-mukabbir fala yunkiru alaih. Lalu berikutnya yaitu hadis Bukhari 1660. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Salim. Qala kataba Abdul Malik. Abdul Malik ini bin Marwan ya. Meninggal katanya 65 Hijriah. Beliau menyampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan, mohon maaf, sebagai oknum pejabat yang diktator luar biasa. Suka nahan orang. Suka mencari-cari kesalahan orang, suka menahan orang, bahkan suka membunuh. Yang dibunuh para sahabat. Termasuk sahabat nanti Abdullah bin Az-Zubair. Dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Abdul Malik bin Marwan, penguasanya, menyampaikan kepada pejabat yang bagian, saya nggak enak menyebutnya, dia bagian pimpinan keamanan yang punya tugas suka mengeksekusi. Allah yukhalifa ibna Umar fil haji. Kalau masalah haji harus mengikuti sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini sebagai perwakilan seorang ulama. Hajjaj bin Yusuf dan Abdul Malik bin Marwan ini sebagai perwakilan dari oknum pejabat. Loh, kok ulama dekat dengan pejabat? Ya ini boleh kalau karena darurah. Karena darurah. Karena kita tahu yang tidak sependapat dengan oknum pejabat Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj bisa dibunuh waktu itu. Nah, sahabat Abdullah bin Zubair ini termasuk karena dia berseberangan dengan oknum pejabat Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj, nanti dibunuh. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini ya menolak fitnah, maka anggaplah beliau tidak terlalu berseberangan dengan oknum pejabat. Jadi ini kejadian kenapa sahabat Abdullah bin Umar, seorang ulama, bisa dekat dengan pejabat karena darurat. Kalau tidak darurat, nggak boleh. Meskipun ini nanti ada Al-Quran kami sampaikan. Jadi mesti hati-hati ya. Kalau dimungkinkan justru kalau dekat dengan pejabat itu bukan mendiamkan, tapi mengingatkan apabila ada sesuatu. Tapi sahabat Abdullah bin Umar ini kenapa kok nggak mengingatkan? Tapi nanti di dalam hadis Bukhari itu sahabat Abdullah bin Umar juga ngingetin. Tapi dalam hal ini yang mau kami jelasin ini, Hajjaj itu tidak diingetin berlebihan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Karena sahabat Abdullah bin Umar ini paham bahwa Hajjaj ini meskipun diingetin, dia nggak akan didengerin. Oknum pejabat itu banyak yang seperti itu karena dia merasa punya jabatan, berkuasa. Orang kaya juga begitu biasanya. Kalau diingetin nggak didengerin. Masalah Al-Quran dan Sunnah diingetin nggak didengerin. Lagi pula sahabat Abdullah bin Umar sadar bahwa bisa dikatakan rakyat itu tidak ada yang mengikuti Hajjaj bin Yusuf hatinya itu. Jadi kalau sepertinya ngikuti itu karena terpaksa, karena Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan jagal. Dan apabila kita dekat dengan oknum pejabat, padahal dia melakukan sesuatu pengkhianatan atau kezaliman, kemaksiatan, lalu ulama itu diam, kalau tidak darurah, khawatir terkena Al-Quran An-Nisa ayat 140. Idzam mithluhum, kamu dunia akhirat bersama mereka di neraka. Nah, kecuali illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. An-Nahl 106. Kecuali kalau kamu tidak bergabung dengan mereka dibunuh. Ya kalau memang nggak ada jalan lain ya silahkan. Itu. Jadi mohon dipertimbangkan dengan hati yang jujur tentang ulama dekat dengan oknum pejabat. Faja Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ana ma'ahu. Jadi waktu Abdul Malik bin Marwan mengingatkan kepada Al-Hajjaj kalau haji ikuti tata cara yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ternyata betul datang sahabat Abdullah bin Umar. Wa ana ma'ahu yauma Arafah.
kami, kata putranya sahabat Abdullah bin Umar, namanya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, Salim ini bersama bapaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Yauma Arafah, hina zalati syamsu, ketika matahari tergelincir. Fasoha inda suradikil hujjaj. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar ini menyampaikan dengan suara yang tegas ke kemahnya Hajjaj agar keluar ke Arafah. Fakharaja wa alaihi milhafatun muasfaroh. Kemudian Hajjaj ini keluar setelah mandi memakai selimut yang berwarna kuning. Masa orang mau wukuf kok pakai kain berwarna kuning? Lalu dibiarkan oleh ulama yang bernama sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena hajat ini meskipun diingetin nggak mungkin dilaksanakan. Percuma aja. Satu. Keduanya, masyarakat nggak mungkin mengikuti pakai baju warna kuning juga, kain warna kuning juga yang dipakai oleh hajat. Ya, rakyat sudah lama tidak mau kepada Hajjaj bin Yusuf ini. Dan betul, begitu nanti Hajjaj bin Yusuf ini membunuh sahabat Abdullah bin Umar, tidak lama dia meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan muda. Waktu masih muda. Sekitar 30 sekian umurnya. Faqala Malik, ya Aba Abdurrahman. Faqala, ada apa wahai Aba Abdurrahman, panggilan sahabat Ibn Umar. Ketika sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Hajjaj di luar kemahnya. Ar-rawa in kunta turidu sunnah. Ayo berangkat ke Arafah kalau kamu ingin mengikuti sunnah Nabi. Qala hadhihi sa'ah. Sekarang juga. Qala na'am, iya. Qala fa'anzirni. Kata Hajjaj, tunggu sebentar. Hatta ufidu ala roksi. Aku mau mandi dulu. Tsumma ahruj. Nanti keluar pakai apa ini? Yaitu. Fanazala hatta kharajal Hajjaj. Kemudian duduk sebentar sahabat Abdullah bin Umar nunggu Hajjaj. Fasaru baini wa baina abi. Kemudian Hajjaj berjalan antara Salim dengan Abdullah bin Umar. Di tengah dia. Fakultu, in kunta turidu sunnah faksuril khutbah. Kata Salim mengingatkan, kamu Hajjaj sebagai oknum penguasa, sebagai pejabat, nanti kalau kamu khutbah jangan panjang-panjang kalau mengikuti sunnah Nabi. Wa ajilil wukuf, dan supaya kamu cepat-cepat untuk wukuf. Ibadah yang banyak, jangan ngomong aja yang banyak. Kira-kira begitu. Harus praktek. Ini pelajarannya. Ada yang berpendapat berdasarkan hadis Bukhari ini, 1660. Jadi pejabat itu boleh memberikan pidato waktu Arafah. Boleh memberikan ceramah, kesempatan untuk ceramah. Ada yang berpendapat nggak boleh. Kenapa? Ya nanti yang diceramain masalah politik lah segala macam. Kalau politik untuk kepentingan umat, ini untuk kepentingan golongannya. Lagi pula kalau tidak ada ahli, kalau ada yang lebih ahli, kenapa bukan ulama yang ceramah, kok oknum pejabat begitu. Ini di Bukhari 1662, 1663. Dan boleh Salim ini mengingatkan sebagai oknum ulama meskipun dia tingkatan bawah mengingatkan kepada oknum pejabat. Mestinya jadi inilah perwakilan dari sahabat Abdullah bin Umar melalui anaknya dia ngingetin. Kalau ceramah jangan lama-lama. Mendingan ibadah, jangan ngomong aja, buktikan, kira-kira begitu. Jadi bisa dakwah melalui berbagai cara. Faja'ala yanzuru ila Abdullah. Kemudian Hajjaj itu diingetin seperti itu, lalu dia melihat kepada sahabat Abdullah bin Umar. Maksudnya kira-kira yang disampaikan anakmu ini yang bernama Salim itu benar apa enggak? Falamma ra'a dzalika Abdullah qala shadaqa. Benar, ikutin itu apa kata Salim. Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina shalla subha fi sabihati yaumi Arafah hatta ata Arafah fa nazala namira. Wa huwa manzilul imam alladhi yanzilu fihi bi Arafah. Hatta idza kana inda salati adh-dhuhri raha Rasulullah mahjaran fajama'a baina adh-dhuhri wal asri. Tsumma khataban nas tsumma raha fa waqafa. Jadi begitulah setelah salat zuhur dan asar kemudian Nabi khutbah. Kata sahabat Anas, kalau dulu aslinya seperti itu, kemudian berangkat setelah khutbah menuju tempat wukuf.
Tempat wukuf itu jadi Namiro itu kan perbatasan Arafah. Setelah sholat duhur dan asar di jamaah takdim, lalu khutbah, lalu setelah itu Nabi berangkat. Berangkat menuju tempat wukuf. Nah, disitulah Nabi berdoa, begitu mau maghrib, Nabi segera berangkat ke Musdalifah untuk mengambil batu. Nah, dan samping untuk istirahat. Nah, sholat maghrib dan isya di Musdalifah kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan di mana saja. Karena antriannya ratusan ribu orang itu ya, apalagi jutaan. Lalu nanti setelah tengah malam, lewat jam 12 malam, berangkat ke Mina. Setelah kita sadar, begitu kita wukuf kan untuk menyadarkan diri. Siapa kita, dari mana, mau kemana, dan bagaimana kita ini banyak dosa, dan bagaimana saat kita nanti menghadap Allah, bagaimana waktu mempertanggungjawabkannya. Setelah kita sadar bahwa kita berada di Arafah, kita wukuf, berhenti sejenak, mati sejenak, lalu kita Arafah sadar, baru kita semakin mendekat kepada kebenaran, ke Masjidil Haram, ke Mina. Musdalifah itu kan berarti mendekat. Jadi jaraknya itu, mohon maaf ya, dari Masjidil Haram ke Arafah. Setelah ke Arafah, lalu kita sadar, maka semakin mendekat. Musdalifah itu artinya mendekat. Kita ambil di situ senjata untuk menyempitkan peluang godaan yang membuat hidup kita tidak diridhoi oleh Allah dunia akhirat. Kita ambil senjata, ambil batu untuk melempar setan di Mina. Lalu begitu kita ke Mina, kita melempar apa saja yang mengganggu ketenangan kita saat kita berhubungan dengan Allah dan saat kita sakinah, mawaddah, warahmah dengan keluarga. Nah, setelah senjata batu dibawa, dilempar, bukan berarti di Mina itu tempat setan, itu gambaran. Dimanapun kita berada, disitulah kita harus menghindar dari berbagai gangguan yang membuat hidup kita tidak tenang dunia akhirat. Tergelincir ke neraka. Lalu di situ menunjukkan kesadaran kita, Arafah, dan bukti bahwa kita semakin mendekat kepada Allah. Di Muna, Muna itu kita bagi-bagi rizki. Muna itu kan nikmat dengan berkorban. 8 Hijriah, 8 tanggal 8 Dzulhijjah berangkat dari Mina, lalu 9 ke Arafah, ke Namiro, lalu setelah Dohor dan Asar di Jamak Takdim, lalu tempat ke wukuf di dekat gunung itu, di yang ada putihnya itu, di mana pertemuan Nabi Adam dan Umi Hawa. Lalu setelah itu ketika mau maghrib, lalu berangkat ke Musdalifah, sholat maghrib dan isya di Musdalifah, dan mengambil batu. Lalu setelah pertengahan malam berangkat ke Mina untuk betul-betul membuktikan kita melempar setan, melempar godaan, membuang gangguan semua. Lalu setelah itu kita berkorban, membuktikan kita betul-betul sadar dan ingin mendekat kepada Allah. Bagi-bagi rizki, berkorban. Bagi-bagi kan daging. Lalu setelah itu kita menunjukkan semakin dekat, yaitu kita tawaf ifadah ke Masjidil Haram. Selesai tawaf, yang belum sa'i, baru setelah itu selesai tahallul. Jadi tahallul awal itu setelah kita di Aqobah melempar itu, di Mina, lemparan pertama itu, maka kita tahallul awal. Maka nanti setelah kita ke Masjidil Haram, itu nanti kita tawaf ifadah, maka itu namanya itu tahallul yang memperbolehkan kita, kalau tahallul awal itu kita potong rambut, boleh ganti baju, yang tadinya pakaian ihram. Begitu tahallul setelah tawaf ifadah, itu kita boleh apa saja, termasuk dengan keluarga. Berikutnya, jadi ini pelajaran ya. Wa fi hadzal hadis al-ghuslu lil wukuf bi Arafah liqaulil Hajjaj ya Abdullah anzirni fantadharahu bi anna al-Hajjaj lam yakun yattaqi al-munkar al-a'zam min safakid dima. Bagaimana mau diingetin, orang darahnya sahabat saja sama dia dialirkan oleh Hajjaj itu, dihalalkan. Wairi hatta yattaqi al-masfar. Jadi meskipun bajunya kayak begitu, belang belontang, masa ya wa inna ma lam yanhahu Ibnu Umar li ilmihi bi annahu la yanja'u fihi an-nahyu wa li ilmihi bi anna an-nas la yaqtaduna bil Hajjaj intaha mulakhasan
Wa amma Ibnu Umar fa innama ata'a lidzalika firaran minal fitnah. Wa fihi mudakhalatul ulama as-salatin wa annahu la naqisata alaihim fi dzalik. Wa fihi ta'limul fajir as-sunana li manfaatin nas. Wa fihi sihhatus salati khalfal fasik. Jadi kita kalau terpaksa, kalau boleh jangan ya. Jadi jangan karena pejabat lalu suruh ngimami, lalu suruh ceramah. Jadi dia biar ceramah di tempatnya aja. Tapi kalau terpaksa, ya sudahlah. Dan kita boleh bermakmum kalau terpaksa ya, di belakang mereka. Waan biasanya kalau mau dekat pemilu itu, jadi ke Mekah, lalu pengen masuk ke Ka'bah, supaya dapat dukungan dari umat Islam, lalu jadi imam meskipun bacaannya nggak bisa, demikian juga mendekati umat Islam, dan lain sebagainya. Ceramah tentang agama, membela tentang agama, ya dan lain sebagainya. Wa fihi sihhatus salati khalfal fasik wa anna tawajjuh ilal masjidi alladhi bi Arafatah hina tazulu asy-syamsu lil jam'i baina adh-dhuhri wal 'ashri fi awwal waqti adh-dhuhri sunnah wa la yadurru at-ta'khur biqadri ma yashtawilu bihi al-mar'u min muta'alliqatis shalah kal ghusli wa nahwihi wa sayati baqiyatu ma fihi fil ladzi yali. Berikutnya, Nabi itu dulu wukufnya itu di Arafah itu di atas kendaraan. Jadi sunnah seperti itu. Berarti kita nggak ada yang sunnah itu. Karena kita nggak ada yang wukuf satupun di atas bis atau wukuf di atas onta. Ya nggak begitulah. Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau Nabi dulu kan pemimpin, itu pun juga sebentar. Karena Nabi mengatur ribuan orang begitu. Kalau satu orang aja melakukan sesuatu 1 detik atau 5 menit kali. Berikutnya an Ummil Fadli bintil Harith anna nasan ikhtalafu indaha yauma Arafah bi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum huwa sha'im wa qala ba'duhum laysa bi sha'im fa arsaltu ilaihi biqadah laban wa huwa waqif ala ba'irihi fasharibahu. Jadi itu menunjukkan hadis Bukhari 1661 ini bahwa Nabi waktu wukuf di Arafah itu berada di atas onta, waqifun ala ba'irihi itu. Jadi ini pelajaran ya. 1661 Fathul Bari juz 3 halaman 653 di sebelah kanan atas. Wastadalla bihi ala anna al-wuquf ala dhahrid dawabi mubah wa anna nahyal warida fi dzalika mahmulun ala ma idza ajhafa biddabah. Kalau memberatkan dan lama tidak boleh di atas kendaraan. Karena demi perhewanan, kita tidak boleh menyakiti hewan, apalagi nyakitin manusia. Binatang, tumbuh-tumbuhan, segala macam, tidak boleh di luar porsinya. Berikutnya di luar kepentingannya. Bukhari 1662. Akhbarani Salim annal Hajjaj ibn Yusuf amana Zalab ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Itu terjadi, dia itu ke Mekah. Waktu itu dia diperintahkan oleh pimpinannya. Pimpinannya Abdul Malik bin Marwan untuk mengeksekusi sahabat Abdullah bin Zubair. Bayangkan, sahabat Abdullah bin Zubair mau dieksekusi radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai kepada sahabat Abdullah dan Az-Zubair. Sa'ala Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu bertanya dia kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Kaifa tasna'u fil mauqif yauma Arafah?" Faqala Salim, "In kunta turidu sunnah fahajjir bis salati yauma Arafah." Faqala Abdullah bin Umar, "Sadaqa, innahum kanu yajma'una baina adh-dhuhri wal 'ashri fi sunnah." Faqultu li Salim, "Afa'ala dhalika Rasulullah?" Faqala Salim, "Wal yattabi'una bidzalika illa sunnah." Fa idza fara'a min hutbati nazala fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. Inna minas sunnatil haji anal imam yaruhu idza zalatis syamsu yahtubu fayahtubun nas. Fa idza fara'a min hutbatihi, kami ulangi. Jadi menurut Ibnul Mundir dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa dia mendengar Ibnu Zubair menyampaikan di antara sunnahnya haji, pemimpin itu harus kalau sudah tergelincir matahari, dia harus khutbah. Khutbah tentang Arafah. Maka setelah khutbah, maka selesai, maka dia harus sholat duhur dan asar di jamaah.
Begitulah. Berikutnya 1663. Jadi Anna Abdul Malik ibn Marwan kataba ilal Hajjaj ayyatamma bi Abdullah ibn Umar fil haji falamma kana yawmu Arafah ja ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ana ma'ahu hina zaghati syamsu aw zalat fasaha inda fustatihi aina hadha fa kharaja ilayhi faqala ibn Umar ar-rawaha faqala al-an qala na'am qala anzirni ufidu alayya ma'an fanazala ibn Umar radhiyallahu anhuma hatta kharaja fasaru baini wa baina abi faqultu in kunta turidu an tusibas sunnah al-yawma faksuril khutbah wa ajilil wukuf faqala Ibnu Umar sadaqah. Atlaqa ashabunal Iraqiyun annal imam la yakhtubu yauma Arafah. Menurut orang-orang Irak tidak boleh seorang oknum pejabat itu memimpin sholat termasuk khutbah di Arafah memimpin orang yang faham agama. Tapi menurut ulama yang lain, ulama Madaniyun wal Magharibah boleh katanya. Ya terserah lah. Yang terakhir, kita ini harus mengikuti seperti hajinya Nabi dan sahabat, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibuka dalam Bukhari 1653 sampai 1663. Dari 1653 sampai 1663, Fathul Bari juz 3, dari 646 sebelah kanan sampai 657 di sebelah kiri atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.